Tuh, kata Allah, inni nadzartu lirrahmani shauma. Saat itu kau puasa saja, diam. Falan ukallimal yauma insiya, jangan ngomong sekata pun dengan manusia. Disitulah awal muasal syariat puasa. Jadi puasa dalam bahasa artinya jadi kalau ibu pulang dari pengajian sampai ke rumah nggak ngomong sekata pun, bahkan ditanya sama suami pun diam, itu berarti ibu sedang puasa. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba menjawab ya Ustaz. Baik. Puasa menurut istilah. Bahasa dulu. Puasa menurut bahasa menahan makan dan minum dan yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau Adapun istilah, menurut istilah adalah lupa lah. Catatannya kebet lagi tuh. Ya, cancel bu. Punten ibu. Ya, ganti. Siapa yang bisa? Ayo. Jangan takut salah. Ayo, siapa lagi bu? Ya, silakan. Teh Fitri. Menurut istilah. Bahasa Bahasa. dan istilah. Mic-nya deketin. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan perbuatan, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat. Itu apa? Istilah, menurut istilah. Istilah. Kalau bahasa? Bahasa. Menurut bahasa menahan diri dari sesuatu yang muncul dari nafsu kita. Iya, bagus ya. Baik. Ini hadiahnya. Tolong sampaikan. Ibu, puasa itu artinya al-imsak. Artinya menahan. Kapan syariat puasa itu muncul? Dulu saat Siti Maryam. Jadi Siti Maryam waktu itu lagi hamil. Punya suami enggak bu? Nggak punya suami, maka zaman sekarang banyak model-model Siti Maryam. Iya. Pada hamil duluan. Kenapa? Ngikutin Siti Maryam. Kacau itu ya. Nah, jadi puasa itu artinya menahan. Siti Maryam saat lagi hamil, lagi pembukaan, nggak tahu pembukaan berapa itu, 2 atau 4 atau 6 gitu kan. Kemudian Siti Maryam bersandarlah di pohon kurma. Pohon kurma. Saat itu Siti Maryam sedang kontraksi. Ibu kan sudah ngalamin bu ya. Bagaimana saat ibu keur ngahejeun. Tahu ngahejeun? Keur kontraksi. Nah, disitulah Siti Maryam memukul pohon kurma, jatuhlah kurma. Maka kurma yang matang itu adalah saat musim panas terik. Jadi nggak mungkin kurma itu akan berjatuhan dan matang kalau ada di musim dingin. Maka salah kalau kita tafsirkan kalau Nabi Isa turunnya saat musim dingin, apalagi pakai baju merah putih. Sinterklas. Sinterklas turunnya musim apa? Musim dingin. Padahal Nabi Isa dilahirkan saat musim apa? Cirinya musim panas. Siti Maryam saat mau pembukaan melahirkan Nabi Isa, kurma diginiin aja tuh. Tusakit alaiki rutoban janiyya. Maka saat itu kurma berjatuhan. Dimakanlah oleh Siti Maryam, maka disitulah membuat lancar pembukaan dan kelahiran Nabi Isa alaihis salam.
Sebelum lahir Siti Maryam bingung, mau keluar dari mihrab takut dapat intimidasi dari warga setempat. Apa kata orang? Saya keluar dari rumah dalam keadaan perut sudah besar. Lah Siti Maryam hamilnya sama siapa? Jangan bilang sama Allah. Hati-hati tuh Bu. Anak nanya, mama Siti Maryam hamilnya sama siapa? Sama Allah. Lah sadis banget, masa Allah menghamili Siti Maryam? Jadi Allah wa nafakhtu fi ruhi, Allah meniupkan ruhnya kepada Siti Maryam. Diginiin doang Bu, hakikatnya langsung hamil. Subhanallah, dahsyat ya. Kun fayakunnya Allah hamil. Saat sudah membesar, Siti Maryam bingung harus keluar bagaimana nanti kata orang. Betul nggak? Maka kata Allah turunkan di dalam surah Maryam ayat 26. Kata Allah, ya Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Wahai Siti Maryam, nazarkanlah olehmu, falan ukallimal yauma insiya, engkau tahan dirimu, jangan berkata sepatah kata pun dengan manusia. Jadi jangan ngomong, jangan klarifikasi. Benar kejadian saat Siti Maryam sedang bersandar di pohon kurma, tidak sedikit orang yang melewati Siti Maryam sambil berkata, hal ummuki bagiya, apakah ibumu seorang perempuan yang kagak benar? Apakah kamu seorang perempuan yang tidak baik? Siti Maryam nggak ngomong. Siti Maryam nggak begini, ujuk-ujuk abdi gitu nyaho. Enggak. Siti Maryam nggak butuh klarifikasi. Siti Maryam nggak butuh tabayun. Tapi kalau kita menyikapi sesuatu yang terjadi di dalam interaksi sosial dengan kita, butuh tabayun. Apa itu tabayun? Klarifikasi. In ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Jika engkau mendapatkan berita tentang seseorang, klarifikasi dulu, jangan langsung dibuat status WA. Na'udzubillah min, apalagi teman pengajian, apalagi guru ngaji ibu, jangan langsung di statement dulu, tabayun dulu. Nah, Siti Maryam nggak butuh itu. Kata Allah, inni nazartu lirrahmani sauma. Saat itu kau puasa saja, diam. Falan ukallimal yauma insiya, jangan ngomong sekata pun dengan manusia. Disitulah awal muasal syariat puasa. Jadi puasa dalam bahasa artinya jadi kalau ibu pulang dari pengajian sampai ke rumah nggak ngomong sekata pun, bahkan ditanya sama suami pun diam, itu berarti ibu sedang puasa. Paham? Jadi ibu ditanya, Bu, di mana? Nah, berarti ibu sedang puasa. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, perbuatan yang diawali dengan niat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata, itulah disebut dengan puasa. Jadi satu perbuatan dibarengi dengan niat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata, maka ibu nggak boleh, oh saya mah Ustadz masih kuat, nanti aja nunggu isya, nggak boleh ya. Syariatnya harus sampai maghrib. Untungnya siklus waktu kita di Indonesia itu sangat standar.